Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Malam Satu Suro. Cerita ini ditulis oleh Riko Pratama, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam Satu Suro. Sore itu hujan turun dengan sangat deras. Seorang ibu bernama Bu Darmi tengah merebus singkong di dapur. Bu Darmi hanya tinggal berdua bersama anaknya. Suaminya telah meninggal dunia 8 tahun yang lalu. Tapi sore itu Bu Darmi tengah sendirian karena anaknya yang bernama Amri sedang pergi keluar bersama sahabatnya. Nandi Tole, kok belum pulang? Batin Bu Darmi yang sedang duduk di depan tungku sembari menunggu singkongnya matang. Sambil menunggu singkong itu matang, Bu Darmi pergi ke depan untuk menutup pintu karena sebentar lagi maghrib akan tiba. Tak sengaja Bu Darmi melihat gorden pintu kamar Amri bergerak seperti ada yang baru saja masuk ke dalam. Karena penasaran, Bu Darmi pun masuk ke dalamnya. Walah, udah pulang, ucap Bu Darmi dari depan pintu kamar Amri. Terlihat Amri sedang tertidur di sana. Bu Darmi pun kembali ke depan untuk menutup pintu rumahnya. Setelah itu menuju ke dapur untuk menyiapkan makanan. Karena hujan terlalu deras, air dari luar mulai masuk melalui celah pinggir dapur. Tangio, airnya masuk rumah, ucap Bu Darmi yang lari dari dapur menuju kamar anaknya itu. Saat dibangunkan, Amri tidak kunjung bangun juga. Terpaksa Bu Darmi memindahkan barang-barang itu sendirian. Air itu masuk melalui pinggiran dapur yang hanya berdinding dari anyaman bambu. Bu Darmi memindahkan barang dan alat-alat dapur yang ada ke tempat yang tidak dilalui oleh air. Singkong yang tengah ia rebus di atas tungku pun terpaksa ia angkat walau belum masak sempurna, karena air yang masuk menggenangi tungku dan mematikan api tersebut. Maghrib hampir tiba. Setelah memindahkan peralatan dapur, Bu Darmi mulai menyiapkan makanan untuk dimakan bersama anaknya. Ia juga menyajikan singkong yang belum masak sempurna tadi. setengah matang. Bu Darmi membelah singkong itu dengan pisau. Setelah menyajikan makanan tadi, Bu Darmi kembali masuk ke dalam kamar Amri untuk membangunkan sekaligus mengajaknya makan malam. Waktu maghrib kok tidur? Terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah Bu Darmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridwan, ada apa nak? Kok rame banget begini? Ridwan adalah sahabat Amri. Selain itu juga ada Arga, Bagas, dan Dika bersamanya. Amri masih tidur, habis main tadi kok malah tidur. Ayo masuk, mau maghrib sekalian bangunkan Amri. Maaf Bu, Amri di sana. Ridwan menghentikan langkah Bu Darmi sambil menunjuk ke arah mobil pick-up yang mereka tumpangi. Oh boleh, Amri. Anaknya lo tidur di kamar. Boten Bu, Amrinya ada di sana. Bu Darmi langsung mendekat dan melihat ke arah mobil pick-up itu. Ya Allah, ini ada apa kok bisa begini? Tidak ada jawaban dari mereka semua. Bu Darmi pun langsung menyuruh mereka untuk membawa Amri masuk ke dalam kamarnya. Bu Darmi membuka gorden pintu kamar Amri. Ia terkejut karena ternyata di dalam itu tidak ada siapa-siapa di sana.
Lho sapa ki maeng? Ridwan bersama teman-temannya langsung membawa Amri masuk ke dalam kamar. Amri terlihat pucat tidak sadarkan diri. Bu langsung pamit nggih. Sudah mau maghrib, maaf ya Bu. Ora leren, makan dulu sudah saya siapkan. Tidak Bu, terima kasih. Setelah mengantarkan Amri, mereka semua pamit dan langsung pulang. Bu Darmi mendekat dan duduk di samping Amri yang tidak sadarkan diri itu. Le, kenapa kau bisa sampai begini? Tubuh Amri pucat dan sangat dingin. Bu Darmi pun menggantikan pakaiannya lalu menutupnya dengan selimut. Setelah itu Bu Darmi pergi untuk makan malam. Ia juga menyisihkan makanan yang kemudian diletakkan di atas meja kamar Amri, lalu pergi ke kamarnya untuk tidur. Hujan mulai reda saat tengah malam. Bu Darmi terbangun seakan khawatir dengan kondisi anaknya. Ia kemudian bangun lalu kembali menuju ke kamar Amri. Gorden pintu dibuka. Bu Darmi melihat Amri sedang makan dengan posisi duduk membelakanginya. Alhamdulillah wis tangi. Makannya kenyang yole, ucap Bu Darmi yang hanya berdiri di depan pintu kamar. Kurang. Ibu ambilkan lagi. Bu Darmi lalu menuju ke dapur untuk mengambil makanan lagi. Saat tengah di dapur, suasana berubah menjadi suram. Bu Darmi tiba-tiba merinding dan mulai mencium sesuatu. Ambu apa iki? Seperti singkong dibakar. Bu Darmi memperhatikan sekitar dapur. Bu Darmi juga melihat ke arah tungku tadi. Tidak ada api ataupun singkong terbakar di sana. Ia mulai mencari aroma singkong bakar itu. Baunya kok di kamar Amri. Tiba-tiba terdengar suara araman yang sangat keras juga berasal dari kamar Amri. Bu Darmi pun meletakkan kembali makanan lalu pergi ke kamar Amri. Ia mulai membuka gorden pintu kamar. Gusti! Bu Darmi melihat sosok berbadan besar dengan mata merah menyala sedang melihat ke arahnya. Bu Darmi pun langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah keesokan harinya, Bu Darmi akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia melihat beberapa tetangga sedang berada di rumahnya, termasuk Ridwan dan yang lainnya. Alhamdulillah, ucap salah satu tetangga yang berdiri di samping Bu Darmi. Ini apa iki kok rame-rame? Ini loh Bu, Ridwan sama temannya mau lihat Amri. Terus lihat ibu pingsan langsung teriak-teriak minta tolong. Nggih Bu, saya sama teman-teman mau lihat Amri sudah sembuh apa belum. Kenapa sih Bu kok bisa sampai pingsan begini? Aku kaget lihat setan di kamarnya Amri. Demi apa toh Bu? Sudah jangan banyak pikiran. Saat Bu Darmi dan tetangga sedang ngobrol, Ridwan bersama temannya yang lain menuju ke kamar Amri untuk melihat keadaannya. Bu, mau lihat Amri dulu ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sontak semua orang yang ada di luar pun masuk ke dalam kamar Amri. Mereka melihat Amri telah terbujur kaku dan sangat pucat. Bu Darmi pun langsung lemas dan kembali pingsan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara Amri Baharudin. Meninggal dunia pada hari Rabu 23 Juli 2022 pukul 8 pagi pada usia 19 tahun. Almarhum akan dimakamkan hari ini pukul 10. Segenap keluarga besar Desa Lungosewu turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala hilafnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya robbal alamin. Beberapa saat setelah pengumuman di masjid, warga desa mulai berdatangan ke rumah Bu Darmi. Proses pemandian jenazah akan segera dimulai lalu dilanjutkan dengan pengkafanan dan sholat jenazah.
Setelah semua proses selesai, sambil menunggu Bu Darmi sadar, jenazah Amri masih didoakan di dalam rumahnya. Le, ambilkan keranda di pemakaman ya, ucap salah satu bapak-bapak yang ada di samping Ridwan dan temannya itu. Nggih Pak. Setibanya di pemakaman, mereka juga melihat warga yang lain yang sedang menyiapkan makam Amri. Sakno Amri? Iya, padahal baru kemarin main bareng, sekarang udah nggak ada. Udah yuk. Ridwan dan Arga berada di depan, sedangkan Bagas dan Dika berada di belakang. Mereka berempat membawa keranda menuju ke rumah Bu Darmi. Amri anakku. Bu Darmi yang terbangun dan langsung memeluk jenazah anaknya itu. Sing sabar ya Bu, sing ikhlas. Monggo langsung mawon. Tandune pun dugi. Setelah keranda sampai, jenazah Amri pun langsung diangkat dan dibawa ke pemakaman. Sesampainya di pemakaman, jenazah Amri langsung dikuburkan di samping makam bapaknya. Begitu sedih dan haru suasana saat itu, Bu Darmi masih tidak menyangka anak satu-satunya telah pergi untuk selama-lamanya dan kini ia harus hidup sendirian. 1 minggu kemudian, Ridwan bersama ketiga temannya sedang berkumpul di salah satu tempat nongkrong mereka. Mereka membahas tentang rencana merantau keluar kota. Kak, piye? Kamu jadi berangkat kah? Oh jelas. Aku juga udah mau berangkat ini. Sudah waktunya cari uang yang banyak. Kamu gimana Wan? Aku di rumah dulu nemani ibuku. Ridwan adalah anak yatim. Bapaknya adalah seorang kiai yang telah meninggal 2 tahun lalu dan sekarang ia hanya tinggal berdua bersama ibunya. Saat mereka tengah ngobrol, tiba-tiba Bu Darmi lewat dan menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, enten apa Bu? Begini Ibu mau tanya sama kalian semua, mau? Kalau iya, yuk ke rumah Ibu sekarang. Nggih Bu. Ada apa ya? Udah nurut aja. Mereka semua pun mengikuti Bu Darmi untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Bu Darmi menyuruh mereka untuk duduk melingkar di bawah samping tempat tidur Amri. Mereka semua tampak bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Darmi itu. Setelah semua duduk melingkar, tiba-tiba saja Bu Darmi meletakkan baju Amri di tengah-tengah mereka. Baju yang pernah dipakai Amri terakhir kali sebelum ia meninggal dunia. Masih ingat gak sama baju ini? Masih Bu. Sekarang ceritakan apa yang kalian semua tahu sebelum Amri meninggal. Setelah Bu Darmi bertanya, mereka semua kembali mengingat kejadian 1 minggu lalu. Jadi begini Bu, sudah lama hidup di desa ini tapi nggak pernah main ke sana ya, ucap Bagas. Mereka berlima jalan di samping bukit yang sangat tinggi. Bukit yang dikelilingi oleh semak-semak dan pepohonan yang rimbun. Jangan bilang kalau mau ke sana, aku gak mau ah. Heleh cemen. Lihat tuh tingginya kayak begitu. Siapa itu? Iya, aku juga lihat. Berarti ada orang di sana. Ayo ke sana. Yakin nih Amri, aku gak mau ikut-ikutan kalau ada apa-apa yo. Udah ayo, mumpung belum terlalu sore ini. Mereka semua mencoba untuk menaiki bukit itu untuk memastikan apa yang baru saja mereka lihat tadi dan melihat apa saja di atas bukit itu. Wah, bagus sekali ya pemandangannya. Iya, tapi jalannya ngeri menakutkan. Hati-hati yo. Udah yuk pulang, gak ada apa-apa nih. Gak ada apa-apa gimana? Buka matamu, pemandangannya lo bagus. Gimana tadi?
Saat mereka sedang melihat pemandangan dari atas, Amri melihat sebuah batu besar di samping pohon kembar. Pohonnya tampak kering dan berlumut. Tanpa berpikir lama, Amri menghampiri batu itu dan mulai naik di atasnya. Bagus banget pemandangannya dari sini. Jangan ngawur kamu, Ri, hati-hati kamu. Sampingmu jurang itu loh. Sini. Saat mereka hendak menghampiri Amri, tiba-tiba saja Amri terpeleset dari atas batu itu. Astagfirullah, Amri. Woi, tolong woi. Bentar nih. Pegangannya benar, ucap Ridwan memegang tangan Amri yang hanya berpegangan akar pohon. Mereka menarik Amri, hampir saja jatuh dan masuk ke dalam jurang itu. Makanya Ri, jangan banyak tingkah, lihat bawamu itu. Wah iyo, harga batu nih. Untung aku bisa pegangan. Kalau tidak udah mati aku. Daya pulang, bahaya sekali nih. Langit juga mendung mau hujan. Gara-gara batu ini, batu asu. Akhirnya mereka semua pun turun dari atas bukit itu. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat derasnya. Udah weh, ayo neduh. Mereka semua lari mencari tempat untuk berteduh, tapi Amri tiba-tiba lemas tak berdaya. Tubuhnya kejang lalu tersungkur ke tanah sambil keluar busa dari mulutnya. Iki kenapa? Tolongin. Amri kenapa ini? Ri, sadari. Mereka semua panik karena Amri tidak sadarkan diri dan badannya sangat dingin. Pak, tolong Pak. Ridwan menghentikan mobil pick-up yang melewati mereka. Akhirnya Amri diangkat dan dibawa pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil pick-up itu. Begitu Bu, maaf ya Bu. Wes apa-apa. Makasih ya sudah mau cerita. Bu mau nanya, Ibu lihat apa ya pas malam itu? Pas malam itu Ibu melihat malu, badannya besar, matanya menyala, gendruwo. Aku kok mikir kalau Demit itu marah ya, karena apa yang telah kita lakukan di sana. Iya Le, mulai sekarang hati-hati dan waspada. Toto kromo dijaga di semua tempat ya. Iya Bu, matur nuwun. Doakan Yole semoga Amri bahagia di dunianya yang baru. Nggih, amin. Setelah dari rumah Bu Darmi, mereka semua pamit untuk kembali pulang. Ulan suruh wis cedak, ucap Bu Darmi dalam hati lalu menutup pintu rumahnya. Beberapa hari kemudian. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam. Ada apa? Ayo ke tempat biasa. Sepertinya Arga sama Bagas sudah di sana. Iya sih, ganti baju dulu. Sini masuk, duduk dulu. Ridwan pun mengajak Dika untuk masuk ke dalam rumahnya. Sembari menunggu Ridwan mengganti pakaiannya, Dika melihat-lihat foto yang ada di ruang tamu itu. Mirip tenan ya Ridwan karo bapai. Seseorang menepuk pundak Dika. Ia pun kaget dan menoleh ke belakang. Sopo? Dika Bu, temennya Ridwan. Ternyata ia adalah ibunya Ridwan, Bu Asi, yang baru saja pulang dari rumah tetangganya. Bu, pamit nggih. Arep nendi? Biasa Bu. Walah iya. Jangan surup-surup pulangnya ya Le. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pun pergi dan datang ke tempat biasa berkumpul. Di sana juga ada Arga dan Bagas yang sudah menunggu. Wan. Setelah mereka berempat kumpul, Bagas langsung memberitahu mereka semua kalau ia mendapatkan amanah dari Pak Samuji. Pak Samuji adalah hansip yang selalu menjaga keamanan desa Lungosewu. Karena ada kepentingan, ia menyuruh Bagas menggantikannya untuk ronda 2 hari ke depan.
Gimana masa iya aku sendiri? Kowe kabeh melok ya? Alah, bilang aja takut. Kapan? Lupa aku tadi kan nanya, nanti malam tak tanyain. Walah. Piye, mau ya? Insya Allah. Ya udah gitu aja, aku balik dulu ke sawah. Gini aja. Ya mau gimana lagi? Ya udah nanti habis sisa kumpul lagi sekalian tak tanya Pak Samuji. Sia-sia aku kesini. Bagas asu. Mereka semua pun kembali pulang dan akan kembali lagi malam nanti. Bu, pamit nggih. Nanti meneh. Biasa. Dika kui sapa? Kok ibu gak pernah lihat? Oh, Dika teman baru. Pantes gak pernah lihat. Ya udah hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridwan pun langsung pergi dan kembali ke tempat biasa ia kumpul bersama teman-temannya. Di sana ia sudah melihat ketiga temannya yang tengah asik ngobrol sambil menunggu kedatangannya. Nah, ini datang. Lama banget sih kamu. Aku kira nggak ikut. Habis sholat sama ngaji, kan sekarang malam Jumat. Lah iya, kok aku lali? Pret, lupa apa emang nggak tahu? Sudah, ayo cepat berangkat, keburu kemalaman. Mereka semua berangkat untuk menuju ke rumah Pak Samuji. Perjalanan mereka diiringi oleh hembusan angin malam dan suara jangkrik yang saling bersahutan. Adem, gak seperti biasanya, ucap Dika sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Langkah mereka terhenti karena melihat jalanan depan sangat gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Lampu jalannya konslet apa gimana? Tak mau ambil pusing karena takut kemalaman, mereka terus berjalan melewati jalanan gelap itu sampai akhirnya mereka pun tiba di rumah Pak Samuji. Assalamualaikum, Pak. Kondisi rumah Pak Samuji juga sangat gelap, seperti sudah tidak ada orang di dalamnya. Pintu depan pun sudah tergembok. Apa wis budal? Kamu sih ngajaknya malam-malam. Loh, kan sekalian nongkrong jadi biar tidak bolak-balik. Terus gimana? Nggak jadi? Ya mau gimana lagi? Mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat mereka nongkrong karena Pak Samuji sudah pergi dan tidak ada di dalam rumahnya. Bagas! Panggil Pak Samuji yang muncul dari samping rumahnya. Ya Allah, Pak, kaget. Dari mana, Pak? Mau tanya masalah ronda ini. Walah, Bapak habis gembok pintu belakang. Gimana mau? Kalau iya Bapak kasih tahu tempat yang cocok buat ronda. Nggih, Pak. Iki capapat yo. Kan rame. Jadi rondanya di perbatasan selatan yo. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Ya sudah, Bapak mau langsung berangkat yo. Sepurane loh. Iya, Pak, matur nuwun. Pak Samuji begitu tergesa-gesa dan langsung meninggalkan mereka semua. Buru-buru amat. Ya udah gitu aja, ayo pulang. Mulai nggak jadi nongkrong ini. Nggak, libur dulu. Ya elah, buang-buang waktu saja. Kamu sendiri kan bisa, Gas, kalau cuma kayak gini. Bagas hanya tersenyum tipis. Mereka pun ke rumahnya masing-masing. Mereka berpencar karena arah jalan pulang mereka berbeda-beda. Gas, perbatasan selatan itu bukannya yang ada rumah kosong itu ya? Iya, kenapa, Kak? Kok aku nggak pernah lihat ada orang ronda di situ ya? Opo iya? Mereka berdua jalan sambil membahas tempat yang akan mereka pakai ronda besok malam.
Di sisi lain, Ridwan dan Dika juga membahas sesuatu hal lain. Mereka merasa ada yang janggal. Wan, pas berangkat sama pulang dari rumah Pak Samuji kok aku merinding terus yo. Sama kak, aku juga merasa udara dingin yang tidak biasa. Semoga tidak ada apa-apa yo. Bu, senternya bapak masih ada? Senter buat apa? Mau ronda bu sama teman-teman gantiin Pak Samuji. Kok baru ngomong? Iya bu, maaf. Bu Asi pergi ke kamarnya untuk mengambil senter sementara Ridwan tengah bersiap-siap. Dika kok belum datang ya? Setelah bersiap-siap, ia pun langsung pamit kepada ibunya. Ada bu senternya? Ada. Pamit ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis sholat? Sudah. Ridwan pergi sendirian dengan berjalan kaki. Ia merasa bingung kenapa Dika tidak menghampiri seperti biasanya. Ke tempat biasa apa langsung ke tempat ronda yo? Ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat biasa berkumpul, berharap mereka semua juga ada di sana. Sesampainya di tempat itu, ia tidak melihat siapapun, bahkan Arga dan Bagas pun juga tidak ada di sana. Apa sudah pada di tempat ronda ya? Wah, tunggu aja lah. Ridwan pun memutuskan untuk menunggu mereka semua. Setelah hampir setengah jam menunggu, tidak ada satupun yang datang juga. Ridwan pun berpikir kalau ternyata mereka semua sudah menunggunya juga di tempat ronda. Akhirnya ia pun pergi untuk menyusul mereka bertiga. Ridwan berjalan sambil menyalakan senternya karena emang jalan yang ia lewati cukup gelap. Sambil melihat sisi kanan dan kirinya, ia merasa kurang yakin kalau ketiga sahabatnya ada di sana. Setibanya di perbatasan, ia tidak melihat ada tempat ronda di sana. Tempat itu sangat sepi dan hanya ada satu rumah kosong yang dikelilingi oleh semak belukar. Bahkan jalanan itu pun juga sudah jarang dilalui oleh warga sekitar karena cukup terjal dan jalanannya pun agak rusak. Kok tidak ada orang? Mata Ridwan tiba-tiba tertuju pada rumah kosong itu. Di sana ia melihat seperti ada yang sedang mengawasinya dari jauh di balik jendela. Ridwan mengarahkan senternya ke arah rumah itu, lalu mulai mendekatinya. Ia berpikir kalau ternyata teman-temannya ada di rumah itu. Tibalah ia di depan rumah itu. Begitu pengap dan sesak karena dikelilingi oleh semak belukar. Bagas, kamu di sini? Tanya Ridwan sambil mengarahkan senternya ke berbagai sisi depan rumah itu. Tidak ada jawaban apapun, lalu Ridwan pun kembali ke tempat nongkrong meninggalkan rumah itu karena ternyata teman-temannya tidak ada di sana. Bodoh Nandito, apa tidak jadi rondanya? Ia pun kembali untuk mengecek ke tempat biasa mereka berkumpul. Suasana yang sangat sepi dan sunyi menemani di setiap langkahnya. Kalau sampai tidak ada di tempat biasanya, awas saja aku dibohongi. Setibanya di sana, Ridwan benar-benar tidak melihat siapapun. Ia merasa kalau dirinya sedang dipermainkan oleh ketiga temannya itu. Karena kesal, ia pun memilih untuk kembali pulang ke rumahnya. Wan, ucap seseorang yang berdiri di belakangnya. Ridwan pun menoleh ke belakang dan ia pun menjatuhkan senter yang tengah ia genggam. Badannya lemas, gemetar dan wajahnya sangat pucat. Amri. Ia melihat Amri berdiri di depannya dengan wajah yang sedih. Amri menghampiri Ridwan dan memeluknya. Kemudian ia berbisik ke telinga Ridwan dengan nada yang sangat lirih. Setelah berbisik, Amri pun berjalan mundur dengan perlahan. Semakin menjauh, tubuh Amri memudar dan menghilang. Raut wajah Ridwan masih terdiam, tidak bicara sekata apapun. Tubuhnya kaku bagaikan batu, lalu menjadi lemas dan pingsan begitu saja. Wan, ucap Bu Asi membangunkan Ridwan yang tertidur. Ridwan membangun dari tidurnya yang melihat jam menunjukkan pukul 21:35. Ditunggu temanmu, katanya mau ronda. Kok nggak ngomong sama ibu? Maaf Bu,
Ketiduran ya, habis ngaji kok berbaring di kasur. Nggih Bu, maaf, tolong ambilkan senternya Bapak. Ridwan langsung mengganti pakaiannya karena ternyata teman-temannya sudah menunggunya di depan. Lagi Ridwan. Maaf ya, aku ketiduran. Iya, tidak apa-apa, ayo berangkat. Anggap saja tidur tadi ngisi tenaga buat begadang. Wah, ini senternya, hati-hati ya semua. Nggih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pun berangkat dari rumah Ridwan dan langsung menuju ke tempat ronda. Saat tengah berjalan, Ridwan masih terlihat bengong seperti sedang memikirkan sesuatu. Ridwan terjatuh karena kakinya tersandung batu. Wan, dilihat dong jalannya. Mikir apa sih kamu? Tidak ada. Mereka pun tiba di tempat yang akan dibuat ronda, tempat yang sama seperti Ridwan lihat dalam mimpinya. Gelap, sepi, dan sunyi sekali. Aneh yo, kenapa Pak Samuji nyuruh ronda di tempat ini? Mereka mencari tempat yang nyaman untuk berjaga pada malam itu. Bagas memilih tempat di samping rumah kosong itu karena memang di samping rumah itu ada halaman kosong yang cocok untuk menggelar tikar yang telah mereka bawa. Sambil melihat ke sekeliling, mereka semua hanya melihat pepohonan dan semak-semak yang ada. Tidak ada lampu jalan di sana. Iki sih bukan ronda tapi uji nyali. Waktu menunjukkan pukul 23:40, mereka semua masih berkumpul di tempat gelaran tikar tadi. Ini nggak ada yang keliling apa gimana? Masa diam aja dari tadi? Enggak, udah bareng-bareng aja, lagian aman-aman aja ini kondisinya. Wan, aku mau kencing, antarin ya. Ya udah, yuk. Bagas dan Ridwan meninggalkan Dika bersama Arga di depan, sementara mereka pergi untuk buang air kecil. Wan, tungguin ya, jangan ditinggal. Saat Bagas tengah buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara yang tidak jauh dari tempat mereka. Suaranya berasal dari belakang rumah dan gedoran itu semakin keras hingga membuat Bagas lari dan kembali menemui Ridwan. Wan, kamu dengar gak, Wan? Iya, keras sekali. Apa ada orang ya di rumah ini? Kemudian mereka berdua memberanikan diri untuk mengecek di mana suara itu berasal. Suaranya dari sini tapi kok tidak ada apa-apa ya? Udah, yuk balik. Bagas menarik Ridwan untuk kembali ke depan menemui yang lainnya. Setibanya mereka di tempat awal, Ridwan bertanya kepada temannya yang lain untuk memastikan apakah mereka juga mendengar suara yang sempat terdengar tadi. Kak, kamu dengar suara gedor-gedor tadi nggak? Iya, krungu. Kenapa? Ada demit sepertinya. Jangan bercanda. Aku kira tadi kamu Gas yang gedor-gedor karena takut ditinggalin Ridwan kabur. Ora. Yaudah, jangan bahas itu, bahas lainnya aja. Mereka mencoba untuk melupakan kejadian tadi dan memilih untuk fokus pada tujuan mereka, yaitu ronda malam. Ada beberapa saat 2 orang berkeliling dan 2 berjaga-jaga, begitu sebaliknya. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Samuji hingga waktu pun menjelang pagi. Mereka pun kembali pulang menuju rumahnya masing-masing. Ronda pertama berjalan dengan lancar. Aroma masakan tercium dari arah dapur. Pagi itu Bu Asis sedang memasak makanan kesukaan Ridwan. Ridwan yang masih tertidur pun langsung terbangun dari tidurnya. Ia begitu sangat bersemangat lalu pergi ke dapur untuk menemui ibunya. Kentang, ucap Ridwan lalu memeluk ibunya dari belakang. Bu Asis sedang memasak sambal kentang kesukaan Ridwan. Sambil menunggu makanan itu matang, Ridwan pun mandi untuk membersihkan diri karena setelah pulang ronda, ia tidak sempat mandi dan langsung tertidur. Setelah mandi, ia makan bersama ibunya lalu pergi ke kebun belakang untuk mengambil beberapa sayur-sayuran yang telah cukup untuk bisa dipanen. Pak, motornya rusak lagi yo? Ora, kadang yo rewel kumat-kumatan.
minta diservis, Pak. Yo kamu lah, ucap Dika setelah melihat keadaan motornya. Dika berniat untuk membawanya ke bengkel keesokan harinya. Bengkel di desa Lungosewu hanya ada satu, itu pun juga jarang sekali buka. Bengkel itu terletak di pertigaan persawahan ujung rumah Dika. Tapi sayang, saat ia pergi ke sana ternyata bengkel itu tutup untuk sementara waktu. Terpaksa Dika harus mencari bengkel lain karena ia belum terlalu tahu di mana tempat bengkel yang lainnya. Dika berniat mengajak teman-temannya yang lain untuk menemaninya pergi mencari bengkel lain. Malam harinya mereka semua berkumpul di tempat yang sama seperti kemarin untuk melakukan ronda malam lagi. Malam ini adalah malam terakhir mereka melakukan ronda atas perintah Pak Samulki. Seperti biasa mereka melakukan keliling dan melihat-lihat kondisi sekitar tempat itu secara bergantian. Gas, besok aku mau nyervis motor, cuma bengkel biasa nih tutup. Kira-kira di mana ya bengkel yang lain? Yang paling bagus sih jauh ya, deketnya jalan raya sana. Mau ke sana, aku juga ikut. Sekalian motorku mau aku ganti bagian dalamnya, sudah karatan. Walah, ya udah yuk bareng. Kamu ikut gak? Gua motorku cek sehat tok. Aku yang tidak punya motor cukup diem aja. Lah motornya bapakmu apa tidak kamu perbaiki tuan? Enggak, semenjak kecelakaan motornya rusak sudah enggak aku apa-apain. Cukup aku simpen, lagian motornya juga udah tua. Biayanya mahal kalau diperbaiki. Berarti 2 anak aja ini. Ayolah guys, ikut temannya aku. Ya udah, aku sama Ridwan. Mauan? Kapan? Jangan malam-malam ya, mau masuk bulan Suro ini. Ya lagian kan Dika servis paling sejam 2 jam. Aku beli alatnya doang paling juga nggak ada 1 jam. Saat mereka tengah ngobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara kaca pecah dari arah rumah kosong itu. Sontak mereka semua kaget dan langsung lari menuju suara itu berasal. Sopo kui? Mereka semua mempergoki beberapa orang yang sedang berada di dalam rumah itu. Maling yo! Dengan cepat mereka berempat menangkap orang-orang itu. Tapi saat hendak dikejar, tiba-tiba 2 di antara mereka mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata. Tubuh mereka terseret lalu terpental ke kanan dan ke kiri. Ridwan dan teman-temannya yang melihat hal itu merasa ketakutan. Wan, gimana ini Wan? Kok malah kayak gini? Mas, tolong Mas! Kedua orang itu menjerit dan teriak-teriak. Saat itu juga Ridwan mulai mendekati dan membacakan doa kepada mereka berdua. Sementara Bagas dan Argam memegangi salah satu dari mereka yang tidak mengalami gangguan itu agar tidak kabur. Dika, tolong bantu baca doa. Arga, Bagas, ikut baca ya. Setelah beberapa saat, akhirnya kedua orang itu pun sadar. Badannya lemas tak berdaya karena kehabisan energi. Pak, istighfar Pak. Agar kejadiannya tidak diinginkan tidak kembali terjadi, Ridwan menyuruh mereka semua untuk keluar dari rumah kosong itu. Mereka semua pun kumpul di halaman rumah bersama orang-orang tadi. Maling kurang ajar. Kenapa maling di sini? Walat. Udah, mending sekarang dibawa ke Pak RT. Ini sudah bukan masalahnya kita lagi. Akhirnya Ridwan bersama teman-temannya membawa ketiga maling itu ke rumah Pak RT untuk dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Loh, ada apa ini? Mereka memberitahukan kejadian apa yang telah terjadi dan pada akhirnya masalah itu pun diselesaikan secara kekeluargaan. Dan ketiga maling itu berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah itu mereka berempat kembali lagi ke tempat ronda tadi. Mereka berencana duduk di atas karpet sambil melihat langit yang cerah. Waktu menunjukkan pukul 1:20, tiba-tiba Dika tubuhnya kejang. Matanya putih dan berbicara sangat aneh. Terima kasih sudah menjaga rumah ini. Kenapa kamu ini?
Aku Mbak Sindoro yang punya rumah ini. Matur nuwun Yole, sudah menjaga yang Mbak perintahkan. Perintah? Perintah nopo Mbah? Mbah yang menyuruh kalian semua ronda di tempat ini. Gimana Mbah? Maaf tidak mengerti. Mbahnya Marta di Samuji pas kalian semua datang ke rumahnya. Samuji sudah keluar sebelum kalian semua datang ke sana. Mereka semua terdiam dan kaget setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Dika itu. Setelah sosok itu keluar, Dika pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Namun tidak lama ia pun kembali sadar dan langsung bertanya kepada teman-temannya. Kenapa aku ini kok lemas rasanya? Kak, ternyata kita ronda bukan Pak Samuji yang menyuruh, tapi Mbak Sindoro. Sopo kui? Penunggu sekaligus yang punya rumah ini Kak. Jadi yang kita temui kemarin bukan Pak Samuji. Soalnya Pak Samuji sudah pergi sebelum kita datang. Pantes aku ngerasa nggak enak pas waktu itu. Aku juga curiga soalnya tidak pernah ada orang yang ronda di sini. Tapi tidak apa-apa, ikhlas yo. Setidaknya sudah ada yang kita bantu malam ini. Ridwan? Nggih Bu. Nanti malam ada syukuran sama ngaji bersama di masjid. Kamu jangan lupa berangkat ya. Malam suro ya Bu. Iya, nah sekarang ibadah ditingkatkan lagi ya. Lembaran baru, semangat baru. Nggih Bu. Semoga dikasih selamat dan sehat terus. Amin. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Setelah sholat duhur, Ridwan pamit kepada ibunya untuk ikut pergi bersama teman-temannya. Ketiga temannya sudah datang dan menunggu Ridwan di depan rumahnya. Sementara ia masih membantu ibunya memasak di dapur untuk acara syukuran nanti malam. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam. Bu, Ridwan pamit ge. Mau kemana? Ridwan menjelaskan kepada ibunya kalau ia akan pergi ke bengkel dekat jalan raya untuk membeli peralatan motor dan memperbaiki motor temannya. Jauhnya, tapi jangan lama-lama ya nak. Sore harus sudah pulang, hati-hati. Jangan lupa maghrib nanti ada acara. Nggih Bu, assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Mereka semua pun berangkat ke tempat yang akan dituju. Perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 40 menit. Bagas memilih bengkel itu karena memang di tempat itu pelayanannya yang sangat bagus dan alat-alat yang ia perlukan semua komplit ada di sana. Sesampainya tiba di bengkel, motor Dika langsung diservis sementara Bagas mencari alat-alat yang akan ia beli untuk motornya itu. Setelah 1 jaman, akhirnya motor Dika telah selesai diperbaiki. Tukang servis juga menyarankan agar Dika mencoba untuk menggunakan motornya terlebih dahulu sebelum pergi pulang meninggalkan bengkel. Karena jika ada sesuatu bisa langsung secepatnya diperbaiki olehnya. Coba bawa muter-muter, sudah enak belum? Siapa tahu ada yang kurang. Ya coba dulu kah? Ya sudah, tak coba dulu ya. Jangan lupa balik, jangan kabur. Waktu menunjukkan pukul 4 sore sementara Dika belum kembali juga. Kok lama banget sampai sejam sendiri? Apa motornya mogok di tengah jalan? Apa dia malah cabut pulang ya? Mas, ini temanku tak bayar sekalian ya? Iya Mas. Ayo pulang, ini Dika malah minggat. Mereka kembali pulang sekaligus mencari Dika di sepanjang jalan. Namun saat mereka pulang, jalannya sebelumnya mereka lewati terjadi macet. Terdapat garis polisi dan banyak orang ramai berkumpul di depan mereka. Loh, ada apa ini? Kecelakaan ya? Salah satu dari mereka yaitu Ridwan turun dan lari melihat ke depan sementara Bagas dan Arga masih berada di atas motor mereka.
Ridwan melihat truk menabrak dan motor yang sudah hancur parah. Ia juga melihat banyak darah berceceran di tempat kejadian itu. Innalillahi. Tiba-tiba kedua sahabatnya menyusul Ridwan karena penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Loh, motormu di mana? Di depan warung. Makanya aku nyusul ke sini. Kepo aku. Kecelakaan truk sama motor. Motor yang ditabrak sampai remuk begitu. Sopo yo yang ditabrak? Kasihan banget. Iya, darahnya sampai kayak begitu. Seseorang menepuk pundak Bagas. Tiba-tiba seseorang menepuk pundak Bagas. Wow, Dika, walah kamu di sini. Pantesan. Di mana motormu? Motorku. Iya, setelah diservis tadi loh. Belum bayar loh kamu. Motorku di seberang jalan itu loh. Nggak bisa lewat gara-gara kecelakaan ini. Makanya aku jalan ke sini. Ketemu kalian. Terus gimana ini, jalannya ditutup? Masa mau pilih jalan satunya? Jauh loh itu. Mereka kebingungan hendak lewat jalan yang mana karena jalan itu ditutup sementara untuk mengevakuasi kecelakaan tadi. Masa nunggu sampai selesai? Kelamaan, yang ada pulang malam gak berani aku. Apalagi kan nanti itu malam 1 Suro. Iya, terus gimana? Masa lewat Alas Telu? Aku gak pernah lewat situ, tapi kalau mau dicoba ya ayo. Kan rumah kita juga tembusnya alas itu kan. Iya sih, lagian sepertinya itu jalannya satu arah jadi gampang. Mereka memilih jalan alternatif, yaitu dengan pulang melewati Alas Telu, alas yang cukup besar karena memang satu-satunya alas yang berada di daerah tersebut. Kak, gimana? Kamu langsung pulang aja kan? Motormu udah ada di seberang, aku sama Arga nggak bisa lewat. Aku ikut kamu aja gas, masalah motor gampang. Udah aku titipkan di tempat aman. Lagian aku ya nggak enak kalau ditinggal. Kan aku yang ngajak ke sini. Yo wis, terserah kamu. Dika memilih untuk pulang bersama teman-temannya. Kali ini Dika berboncengan dengan Bagas, sementara Ridwan masih berboncengan dengan Arga. Mereka pun pulang dengan memasuki Alas Telu. Jalannya tidak begitu jelek membuat perjalanan mereka lancar tanpa hambatan. Suasana alas yang begitu sunyi dengan pepohonannya menjulang tinggi menyertai perjalanan mereka berempat. Aku pernah dengar di alas ini ada warung sama rumah terpencil. Tapi di mana yo? Ngawur, kata siapa kamu, Wan? Bapakku lihat dan pernah mampir di tempat itu. Katanya kalau kapan-kapan aku masuk ke alas itu jangan lupa mampir. Apa Yohan? Ya udah, nanti mampir kalau ketemu. Mereka terus berjalan hingga akhirnya mereka benar-benar melihat rumah yang sangat sederhana dan di samping rumah itu juga ada warung. Rumah dan warung yang hanya terbuat dari anyaman bambu yang sepertinya sudah sangat lama. Itu ya. Akhirnya mereka pun berhenti sejenak untuk membeli makanan atau minuman di tempat itu. Rumah itu sangat sepi, bagi tidak ada penghuninya. Mereka juga memanggil-manggil pemilik warung itu namun tidak ada jawaban sama sekali. Warungnya buka tapi kok nggak ada orangnya ya? Gorengannya masih banyak begitu, kasihan nggak ada yang beli. Siapa yang punya ya? Mereka terus bertanya-tanya karena saat mereka tiba di tempat itu benar-benar tidak ada orang sama sekali. Assalamualaikum. Karena masih tidak ada jawaban dan waktu sudah mendekati senja, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang agar tidak terlalu lama di alas itu. Saat mereka sudah berada di atas motor dan hendak pulang, dari depan mereka terlihat seorang kakek tua membawa kayu bakar dan menghampiri mereka. Kakek itu tersenyum dan masuk ke dalam warung itu. Sepertinya kakek tua itu adalah pemiliknya. Mereka pun kembali turun dan kembali menuju ke warung untuk menemui kakek itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Maaf ya mbah, mbah yang punya warung ini ya? Iya le. Akhirnya mereka pun berhasil menemui si pemilik warung itu.
Saat itu juga mereka makan dan minum di warung kakek sambil mengobrol sejenak. Gorengannya mantep, Mbah, puji Arga sambil memakan beberapa gorengan di depannya. Kakek itu hanya tersenyum sambil memandangi wajah mereka semua. Sepertinya kakek itu senang karena mungkin selama berada di tempat itu, ia kesepian dan tidak ada yang menemaninya. Tak lama berada di sana, akhirnya mereka semua pun izin pamit untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang. Mbah, matur nuwun nggih, mau pamit dulu. Kakek itu terdiam dan memegang wajah Ridwan dengan kedua tangannya. Tiba-tiba kakek itu menangis dan memeluk Ridwan dengan sangat erat. Anakku. Maksudnya apa ya, Mbah? Kamu mirip sama orang yang pernah nolongin Mbah, tapi sekarang Mbah sudah tidak pernah bertemu orang itu lagi. Siapa, Mbah? Arjo. Pak Arjo kan bapakmu, Wan. Apa yang dimaksud itu bapakmu? Mbah, itu nama bapak saya. Iya, Mbah tahu kamu mirip sekali sama bapakmu. Bapakmu di mana? Mbah kangen sama bapakmu. Ngapunten, Mbah, bapak sudah diambil sama Allah. Saat mendengar berita itu, kakek itu benar-benar terkejut dan kembali memeluk Ridwan sambil meneteskan air mata. Ia memberitahukan Ridwan kalau bapaknya itu sering mampir ke sini dan menemani kakek itu di kala sendirian. Begitu baik orang tua Ridwan sampai-sampai kakek itu menganggapnya sebagai anak. Maaf ya, Mbah, mau langsung pulang dulu? Iya, sing hati-hati, pulanglah sebelum maghrib. Mereka pun berpamitan kepada kakek itu dan kembali menaiki motor mereka untuk kembali pulang. Namun ada kendala pada motor Bagas. Motornya tiba-tiba tidak bisa dinyalakan. Aduh, kenapa ini? Iya, Gas. Walah, bensinnya habis terus, gimana ini? Ya harus balik ke jalan raya lagi mumpung belum jauh. Mbah, maaf, ada botol atau tidak? Mau beli bensin? Kakek itu pun memberi Bagas botol kosong untuk diisi bensin di pom dekat jalan raya sana. Karena motor Bagas ada masalah, ia pergi dengan menggunakan motor Arga dan pergi berdua bersamanya. Sementara Ridwan bersama Dika masih berada di warung kakek itu. Sambil menunggu kedatangan mereka berdua, Ridwan numpang sholat di rumah kakek itu bersama Dika. Rumah yang amat sederhana dan kecil itu menjadi tempat beristirahat si kakek yang hidup sendirian. Setelah sholat, mereka pun kembali ke warung itu. Namun Ridwan merasakan ada yang aneh dengan kakek itu. Mas, sekarang jam berapa? Jam 5, Mas. Setelah membeli bensin, Bagas dan Arga pun segera kembali untuk menemui Ridwan dan Dika. Arga mengendarai motornya dengan sangat cepat karena sebentar lagi mendekati waktu maghrib. Gak, bisa lebih cepat gak? Aku takut kalau kita belum sampai rumah sebelum senja. Ini udah cepet. Nah, sini biar aku aja yang bawa. Dalah, diem, jangan banyak omong. Tiba-tiba seekor anjing hitam melintas di depan mereka. Arga pun oleng dan membanting setir hingga akhirnya mereka terpental dan masuk ke dalam jurang. Wan, Arga sama Bagas kok belum datang ya? Lah iya, sudah senja ini. Duh, gak bisa pulang ini. Sudah maghrib, warung ini mau Mbak tutup. Ayo pindah ke rumah saja. Mereka duduk di dalam rumah kakek itu sambil menunggu kedatangan Arga dan Bagas. Kakek itu menyuguhkan teh hangat di atas meja dan saat itu juga Dika berdiri dan membuka pintu rumah kakek itu. Mereka melihat Arga dan Bagas berdiri di depan pintu itu. Arga, Bagas, kemana saja kok lama sekali? Iki lo gara-gara Arga nyetir gak bener malah nyungsep ke jurang. Aku lagi. Enak asu tadi lewat kaget aku. Lihat ini udah maghrib, ayo masuk, gak baik maghrib-maghrib di luar. Mereka semua pun duduk sambil menikmati teh yang disajikan oleh kakek tadi. Sementara kakek itu dari tadi hanya terdiam dan tidak bicara sedikit pun.
Ridwan ini pulangnya gimana? Motorku masuk jurang, aku nggak bisa ngambil tadi. Lah terus piye? Masa jalan? Bonceng 4 saja pakai motornya Bagas. Matamu, motorku aja nggak ada bensinnya. Lah bukannya tadi kamu beli? Hilang masuk jurang. Dah pasrah aja lah, apes banget hari ini. Waktu maghrib telah tiba, mereka semua masih berada di rumah kakek tua itu. Di sisi lain, kakek itu menyuruh Ridwan untuk pergi pulang sebelum hari esok tiba. Ridwan bersama teman-temannya pun bingung bagaimana cara mereka pulang sedangkan musibah baru saja menimpa. Mbah, kalau tidak merepotkan menginap di sini boleh atau tidak? Kakek itu pun mendekat ke Ridwan dan berbisik ke telinganya. Kalau kamu tidak pulang sekarang kamu bakal kaget, Le. Tidak apa-apa, semuanya akan selamat. Percaya sama Allah. Jangan dengarkan omongan-omongan dan gangguan yang merusak keyakinanmu. Kakek itu memberi 1 lentera untuk menjadi penerang mereka di jalan pulang nanti. Saat mereka keluar dari rumah kakek itu, motor Bagas yang berada di depan pun tiba-tiba menghilang. Mereka semua bingung kemana perginya motor Bagas itu. Loh, motorku di mana kok hilang? Diambil orang ya? Gak ada bensinnya kok bisa dicolong. Kakek itu pun kembali keluar dan memberi sesuatu kepada Ridwan. Lagi kalungi bapakmu. Bayang buat tapi sekarang buat kamu. Simpen Yole. Sudah cepat pulang, semoga selamat. Mbah maaf gak bisa mengantarkan. Terima kasih Mbah, tidak apa-apa. Saya sudah bersama teman-teman. Kakek itu pun kembali terdiam. Setelah itu mereka pun pulang dengan berjalan kaki. Malam itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Malamnya dianggap sakral dan keramat oleh sebagian masyarakat Jawa. Banyak pantangan-pantangan, terutama larangan keluar rumah pada saat malam itu. Wan, ngerasa gak? Mbak tadi kok lama-lama aneh yo. Aneh gimana? Yo aneh saja. Iya, sama aku juga ngerasa begitu. Sudah, jangan bahas itu dulu. Ayo buruan cepat biar cepat sampai rumah. Ini jalan benar apa tidak lewat sini? Mereka jalan dengan melewati jalan satu arah. Namun saat semakin jauh mereka melangkah, tiba-tiba jalan itu bercabang. Mereka bingung harus memilih jalan yang mana. Sampai akhirnya mereka memilih jalan sebelah kiri. Saat mereka tengah berjalan yang hanya ditemani 1 lentera, tiba-tiba ada seekor anjing hitam melintas di depan mereka. Mereka pun terkejut hingga Ridwan sampai menjatuhkan lentera pemberian kakek itu. Lentera itu pun jatuh dan tidak bisa menyala lagi. Masuk iku neh. Gimana ini lampunya mati? Dinyalakan juga harus pakai korek. Aku gak bawa korek. Terus gimana masa gelap-gelapan kayak gini? Tak lama setelah itu mereka pun mendengar suara motor yang jatuh menuju jurang pada sisi kanan mereka. Mereka semua ketakutan, terutama Bagas dan Arga, karena mereka sekarang berdiri di tempat yang persis ketika Arga dan Bagas masuk jurang. Suara teriakan yang sangat keras hingga membuat mereka semua lari ketakutan. Mereka merasa jika jalan yang dilewati adalah jalan awal memasuki alas itu. Padahal posisi mereka sudah berada di tengah-tengah alas tadinya. Karena ada sesuatu yang mencurigakan, mereka memastikan jika benar mereka dibuat muter-muter, pasti mereka akan bertemu warung dan rumah kakek itu lagi. Hingga akhirnya tampak dari kejauhan mereka benar-benar melihat rumah dan warung yang pernah didatangi sebelumnya. Saat berjalan mendekati rumah itu, dari sisi kanan mereka terdengar suara langkah kaki dan suara aneh yang suaranya tidak jelas terdengar. Mereka berhenti, suara dan langkah kaki itu semakin mendekat. Mereka melihat sekumpulan orang berjubah hitam sedang membawa mayat yang berlumuran darah dibawa dengan keranda lewat persis di depan mereka. Sedangkan posisi mereka sedang bersembunyi di balik semak-semak. Setelah keranda itu lewat, mereka dengan cepat menuju rumah kakek itu lagi. Namun yang mereka lihat hanyalah puing-puing dan reruntuhan kayu. Rumah itu telah hancur dan sepertinya sudah sangat lama tidak ada penghuninya. Mereka semua menangis dengan apa yang telah terjadi pada diri mereka.
Namun Ridwan mengingat pesan kakek itu untuk tidak terkecoh dan mengabaikan apapun yang terjadi. Sampai akhirnya ia pun mengajak ketiga temannya untuk melanjutkan langkah kaki mereka untuk pulang. Setelah mereka meninggalkan rumah itu, mereka kembali melihat jalan dengan cabang dua arah yang berbeda. Kali ini mereka berempat memilih jalan ke arah kanan. Dan lagi-lagi mereka melihat kejadian di luar nalar. Sosok bola api melintas di depan mereka hingga membuat mereka semua terpental ke belakang dan jatuh. Lalu mereka melihat sosok hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala berjalan merangkak mendekati mereka. Mereka pun bangun dan langsung lari tak tentu arah. Sampai akhirnya mereka melihat seseorang yang tidak asing berdiri persis di depan mereka. Amri. Seseorang itu pun menengok ke arah mereka dan benar itu adalah Amri, sahabat mereka berempat. Lalu Amri pun lari entah kemana perginya. Dengan cepat mereka berempat pun langsung mengejarnya. Sampai akhirnya mereka pun kembali melihat Amri berdiri di atas batu. Dan saat itu juga mereka berempat sadar posisi mereka saat ini berada di atas bukit yang pernah mereka datangi sebelumnya. Mereka seperti berada pada dimensi masa lalu. Terlihat Amri berdiri di atas batu besar itu, lalu persis di belakang Amri mereka berempat melihat sosok genderuwo yang membuat Amri jatuh ke bawah jurang. Genderuwo itu pun kembali mendekat dan mereka pun cepat-cepat turun dari atas bukit itu. Dan di bawah bukit itu mereka pun bertemu kembali dengan kakek yang pernah ia temui sebelumnya. Mbah, ada apa ini sebenarnya, Mbah? Kakek itu tidak berkata sedikit pun dan langsung menarik tangan Ridwan ke satu tempat. Di sana ia melihat bapaknya berdiri tersenyum bersama keempat sahabatnya, Amri, Bagas, Arga, dan Dika. Bapak. Ia juga memeluk keempat sahabatnya. Mereka berjanji untuk selalu bersama-sama dimanapun dan kapanpun mereka berada. Waktu nih sudah mau habis. Cepat pulang, jalannya ada di sebelah sana. Matur nuwun, Mbah. Sementara Ridwan kembali berbalik dan menemui bapaknya itu. Bapak, Joko ibumu ya, Le. Nggih, Pak. Amri, ayo. Tidak bisa, Wan. Aku udah tidak bisa pulang. Dah kamu cepat sebelum waktunya habis. Mereka pun kembali berpelukan untuk terakhir kalinya. Setelah itu mereka berempat lari untuk keluar dari alas itu. Terdengar suara yang berkokok dan cahaya jingga mulai menampakkan dirinya. Namun Arga, Bagas, dan Dika tiba-tiba tidak bisa melangkahkan kakinya lagi. Hanya Ridwan yang bisa melanjutkan langkahnya. Ia begitu bingung apa yang terjadi kepada sahabatnya itu. Loh, kenapa dengan kalian semua? Ayo pulang cepat, ayo. Cukup di sini, Yohan. Aku sama yang lainnya mengantarkan kamu. Maksudnya apa? Kita sudah tidak bisa pulang, Wan. Kami semua sudah ada di rumah. Aku tidak mengerti sama sekali. Coba jelaskan. Bukan waktunya untuk menjelaskan apa yang ingin kamu mengerti, Wan. Jangan lupa sama kami, yo. Ridwan pun kembali memeluk mereka bertiga sambil menangis sejadi-jadinya. Aku tidak mengerti sama sekali. Ini sebenarnya kenapa? Lalu Dika pun mendorong Ridwan hingga pada akhirnya ia terjatuh dan pingsan. Suara ayam kembali berkokok. Cuaca pagi yang sangat cerah menerangi desa Lungosewu. Di pagi yang sangat cerah ini, Bu Asim mengambil air hangat di wadah kecil lalu memasuki kamar Ridwan. Ia membasahi kain itu lalu memerasnya secara perlahan. Ia membasahi badan Ridwan dan mengelapnya. Sudah 3 hari, Le. Cepat bangun. Terdengar suara seperti air mendidih dari arah dapur. Bu Asim pun meninggalkan Ridwan sebentar ke dapur untuk mengangkat air yang sudah masak itu. Saat ia kembali ke kamar, ia melihat Ridwan telah terbangun dengan suara yang sangat lirih memanggilnya. Ibu. Alhamdulillah ya Allah. Arga, Bagas, Dika. ucap lirih Ridwan yang masih setengah sadar lalu kembali memejamkan matanya. Mas, aku kangen, ucap Bu Asim menangis di ruang tamu sambil memeluk sebuah foto suaminya.
Ibu, Wan gimana, sudah enak badannya? Sudah Bu, Ibu kangen Bapak. Ridwan juga kangen Bu. Bu Asih pun memeluk anaknya itu. Bu, Ridwan pamit dulu ya, mau ke tempat biasanya. Kamu baru sembuh, Wan, istirahat dulu, jangan kemana-mana. Ridwan mau ketemu teman-teman Bu. Siapa? Arga, Dika, Bagas Bu. Ada apa Bu? Ibu Ridwan menjelaskan bahwa ketiga sahabatnya itu sudah meninggal dunia 3 hari lalu. Bagas dan Arga ditemukan dengan kondisi tak bernyawa di bawah jurang, sedangkan Dika meninggal karena kecelakaan sebuah truk. Ridwan yang mendengar penjelasan ibunya pun langsung lemas tak berdaya. Ternyata selama ia pulang waktu itu ia bersama arwah ketiga temannya. Dan ia juga baru sadar alasan mengapa kakek itu tidak pernah mengajak bicara mereka bertiga. Karena kakek itu tidak melihat keberadaannya dan hanya melihat Ridwan seorang. Ia juga menyadari hal lain seperti mendengar suara jatuh dan teriakan di jurang. Keranda lewat dengan mayat berlumuran darah, gendruwo. Itu semua ada hubungannya dengan keempat sahabatnya itu. Sore harinya Ridwan pergi ke makam bapaknya sekaligus berziarah ke makam sahabatnya untuk mendoakan dan menemui mereka lagi. Aku saiki dewean. Tidak ada teman nongkrong lagi. Terima kasih ya, udah mau menemani aku pulang. Yang tenang ya buat kalian semua. Setelah berziarah, Ridwan pun kembali pulang sebelum meninggalkan pemakaman. Ia melihat kakek-kakek yang pernah ia temui sebelumnya berdiri dari kejauhan. Siapa sebenarnya kakek itu? Apa hubungannya dengan Ridwan dan keluarganya? Apa dia seorang penyelamat? Ridwan pun mendekati kakek itu dan bertanya kepadanya. Mbah ini sebenarnya siapa? Aku Mbah Sindoro. Setelah mendengar siapa namanya, kakek itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Ridwan. Sekian. Dan terima kasih buat Riko Pratama yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.